5, 4, 3, 2, 1. Baik, selamat datang di channel YouTube buat siswa-siswiku kelas 8. Eh, Materi pembelajaran terakhir kita pada semester kedua ini yaitu tentang kembangkan kegemaran membaca. Di sini sampaikan kepada kalian bahwa buku itu kalau di dalam istilah lama itu disebut sebagai jendela dunia. Kenapa buku itu disebut sebagai jendela dunia? Kalau dahulu itu orang dengan membaca buku dia bisa mengetahui sesuatu yang baru. Dan sekarang juga sama, tapi sajian bukunya menjadi lebih canggih lagi. Kalau dulu buku itu sajiannya hanya berupa buku yang bentuk fisik. Sekarang ada buku yang bentuknya buku elektronik, ya. Dan selain buku, sumber bacaan sekarang itu sangat banyak. Kalian semua bisa membuka link berbagai platform media sosial, baik itu di Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, semuanya orang berlomba-lomba menyampaikan informasi yang semuanya tentunya menjadi bahan bacaan. Sudah pasti bacaan yang fakta ya, jangan bacaan yang sifatnya hoax ya. Karena kita ketahui sekarang selain informasi yang fakta, sekarang juga banyak beredar informasi-informasi yang hoax ya. Oleh karena itu, butuh daya analisis atau kecerdasan berpikir yang lebih untuk menganalisis mana informasi yang benar-benar nyata dan mana informasi yang sifatnya hanya berita bohong gitu ya. Pada kesempatan ini, pada materi bab terakhir kita, bab 9, kembangkan kegemaran membaca, dengan judul buku Jendela Dunia, pada pengantar bukunya disampaikan, di sini dituliskan redaksinya, membaca merupakan kegiatan wajib bagi seorang pelajar. Tidak hanya seorang pelajar, semuanya, ya termasuk bapak juga, merupakan kegiatan wajib ya, karena dengan membaca kita lebih membuka wawasan kita tentang pengetahuan yang belum kita ketahui. Terus, kamu setuju dengan pernyataan itu pastinya. Bacaan itu tidak hanya berupa buku pelajaran, tapi masih banyak sumber-sumber lain yang bisa kita baca. Bisa buku kumpulan cerpen, novel, di samping e-book tadi. Nah, nih, temu dia. E-book ini elektronik buku. Dia tidak perlu dicetak bukunya, tapi bisa di-share. Tapi dia udah memiliki lisensi nasional, misalnya ISBN, atau diterbitkan oleh penerbit yang sudah memiliki lisensi standar nasional. Dan buku juga ilmu-ilmu buku pengetahuan populer juga. Kemudian di bawahnya ada keterangan lagi, tiada hari tanpa membaca. Karena membaca merupakan jalan lurus menuju manusia cerdas dan berjaya. Dengan membaca, kamu semua bisa memperoleh banyak wawasan dan pengetahuan. Dengan membaca, kamu pun bisa memperoleh hiburan dan kesenangan. Nah, kita bahas dulu nih. Kata tagline-nya ya, menyebutkan dengan membaca, kamu bisa memperoleh banyak wawasan dan pengetahuan. Sudah sangat jelas. Kalau orang yang rajin membaca, dia akan memiliki pengetahuan, pemahaman, dan cara berpikir yang
jauh dari jangka jauh sebelumnya belum dia ketahui. Itu kelebihan orang yang rajin membaca. Maka dikatakan membaca memperoleh banyak wawasan dan pengetahuan. Sudah sangat jelas itu. Itu kita semuanya setuju. Kemudian dengan membaca kamu pun bisa memperoleh hiburan dan kesenangan. Nah, ini di mana letak ini ya? Letak tagline-nya ini maksudnya adalah hiburan dan kesenangan. Ini ada hubungannya dengan buku-buku karya fiksi, misalnya cerpen, buku-buku dongeng, buku-buku novel, atau itu pada pemahaman awal tentang eh, materi terakhir. Bapak mau mengupas tentang poin pentingnya, yaitu ada dua jenis ya. Ketika kita memulai kegiatan membaca, ada dua jenis buku yang secara umum itu dikategorikan dua jenis. Yang pertama yaitu buku fiksi dan kemudian yang kedua buku non fiksi. Kemudian selanjutnya seseorang membaca buku fiksi pada umumnya untuk memperoleh hiburan. Selanjutnya Bapak akan mengajak kalian bagaimana sih cara memperoleh atau membaca buku di era modern sekarang ini. Kalau dulu kan kita berharap buku itu kita beli secara manual. Sekarang bisa kita cari buku itu di internet dengan berbagai macam platform oleh Google, Mbah Google nih. Kita bisa mencari berbagai macam jenis judul buku. Oke, kita mulai. Bapak kasih tahu caranya. Buka di Google, di Mbah Google nih, ya. Kemudian kalian klik Google Book. Google Book. Nah, seperti ini Google Book. Setelah muncul seperti ini, kalian tinggal klik selanjutnya, klik di Google bukunya. Loading. Sudah muncul ini namanya Google Buku khusus dia. Jadi Google ini menyediakan laman khusus untuk pencarian buku-buku. Jadi tidak ada alasan lagi kalau kita itu malas membaca. Google itu super lengkap sekarang, sudah semuanya disediakan ya. Ini udah muncul. Misalnya kita contoh kita mau mencari buku tentang buku fiksi misalnya, yang cerita dongeng gitu ya. Buku-buku sifatnya hiburan tadi, fiksi. Tidak muncul buku fiksi aja. Klik novel. Nah, ketika kita klik buku novel, yang muncul itu adalah novel karya para penulis yang banyak sekali nih. Ada penulis dari dalam negeri, penulis dari luar negeri. Contohnya seperti ini, buku novel Pantai Sutra karya Ramlah Abdul Rasid. Kita coba klik ya, bisa dibuka enggak? Nah, seperti ini tampilannya. Jadi kalau kita mau resensi pun bisa nih. Identitas bukunya Pantai Sutra. Judul buku novel Pantai Sutra, pengarang Ramlah Abdul Rasid. Ini bisa diunduh di Amazon, buku kita di Gramedia. Kita coba apakah bisa diunduh buku ini. Kita klik buku novel gratis, free download. Kita coba free download. Kemudian ada, oh ini ada sebuah novel kisah Tanah Jawa, unit gaib darurat, flashback jejak-jejak di SMA, novel remaja. Coba nih sebuah novel Elena, bisa diunduh ndak gratis.
Oh, ini bisa dibaca secara online sepertinya ini. Wah, ini gampang ini kalau begini, kalau bisa nih. Mudah-mudahan bisa ya, coba. Penjualan terbaik bukunya. Sekilas tentang Alena, part 1. Wah, ini bisa kita baca secara online bukunya. Nah, ini salah satu contoh buku yang free yang bisa kita baca secara gratis di Google Book. Ini contoh buku fiksi yang bisa kita baca secara gratis ya. Nanti kalian boleh coba di rumah masing-masing atau menggunakan HP. Ini contoh buku fiksi. Kita lanjut ke buku non fiksi. Berarti buku ilmiah. Buku ilmiah. Misalnya Bapak ambil contoh buku tentang pengetahuan. Kali jadi bukunya bisa muncul ini sampai kalau kita buka halamannya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai seterusnya, ini banyak sekali ya. Ini contoh-contoh buku tentang ilmu pengetahuan. Coba kita lebih spesifik lagi tentang ilmu astronomi misalnya. Astronomi. Ini ada. Ini udah jelas nih, bintang dan planet, seri pengetahuan. Astronomi free. Buku astronomi download. Coba yang paling atas, apakah bisa dibuka atau bisa dibaca gratis seperti tadi? Sepertinya bisa. Bisa membaca secara gratis. Nah, karya Gunawan Admiranto menjelajahi bintang, galaksi, dan alam semesta. Berarti ini ada hubungan dengan pelajaran IPA. Oh, ini lengkap nih. Penerbitnya Kanisius, Jalan Cempaka, Yogyakarta. Cara menjadi petani yang baik, free download. Coba pengelolaan hutan jati rakyat, apakah bisa dibaca? Oh, ini free download malahan. Ini jadi bukunya e-book, bisa di-download. Nah, ini contoh buku yang gratis nih. Jadi tidak perlu bayar. Sedot aja sendiri di Google kan, Google Book. Selain dibacanya bisa, download bisa, macam-macam nih. Apa membukukan. Kita lihat daftar isinya. Kata pengantar, kemudian pendahuluan, penyiapan benih. Nah, ini tata cara menjadi petani yang baik. Bisa diklik di sini seperti ini. Sampai bawah isinya lengkap panduannya. Yang menulisnya sangat baik nih. Jadi inilah contoh buku-buku sebagai sumber bacaan sesuai dengan judul kita, buku sebagai jendela dunia. Tinggal kemauan kalian aja. Bapak berharap setelah belajar ini kalian punya kemauan untuk membaca buku. Bisa googling di internet. Tergantung kalian aja. Jadi ini contoh buku yang bisa kita baca, fiksi dan non fiksi. Untuk lebih lanjut nanti akan kita bahas secara spesifik. Ini Bapak mencontohkan buku-buku yang bisa diakses melalui internet, melalui Google Book nih, Google Book. Dan kita bisa mencari sendiri. Oke, itu aja tutorial tentang buku sebagai jendela dunia. Mengharapkan kalian tetap sehat, jaga terus kondisi di tengah wabah COVID-19. Ini pembelajaran kita sederhana menggunakan YouTube ini. Dan jangan lupa setelah nonton ini kalian klik subscribe, notifikasi untuk channel ini. Sampai ketemu nanti selanjutnya. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan manfaat yang besar kepada kalian.